Hello Mom, welcome to my channel Hello Mom, tempat dimana kita berdiskusi segala hal seputar kesehatan ibu dan anak. Dan di video kali ini saya mau membahas problema yang sering banget dialami oleh ibu menyusui, yaitu permasalahan di payudara, mulai dari bengkak, tersumbat, sampai infeksi atau bernanah. Yuk disimak ya. Permasalahan di payudara ibu umumnya melewati 4 tahap berikut ini. Yang pertama yaitu payudara penuh, yang kedua payudara bengkak atau tersumbat, yang ketiga itu mastitis, dan yang keempat abses payudara. Tahap yang pertama yaitu tahap payudara penuh. Di sini biasanya mengenai atau dirasakan di kedua belah payudara, kanan dan kiri. Dan biasanya ini terjadi karena memang ada jeda yang cukup lama dari periode memerah ASI atau menyusui sebelumnya. Ibu merasa payudaranya menjadi berat, lebih keras dibandingkan biasanya, namun tidak ada demam, dan kalau dipompa ASI masih dapat mengalir. Pada tahap ini, solusinya yang harus ibu lakukan adalah sesegera mungkin menyusui atau memerah ASI. Ya, jika daerah yang keras itu teraba di daerah dekat ketiak, disarankan ibu untuk menyusui dengan posisi football. Ya, dengan posisi football ini, daerah mulut bayi berada di dekat ketiak ibu, dan ini bisa memberikan tarikan lebih optimal untuk mengosongkan ASI yang menumpuk di daerah dekat ketiak. Kemudian, ibu juga dapat mengompres payudaranya dengan kompres hangat sebelum menyusui atau memerah. Salah satu jenis kompres hangat yang bisa ibu gunakan, salah satu jenis pengompres ya maksudnya, itu yang seperti ini nih. Ya, breast relaxan dari BKA. Ini bisa dipakai untuk mengompres hangat maupun dingin. Seperti ini bentuknya. Jadi kita rendam dulu di air panas atau kita hangatkan di microwave juga bisa. Lalu kita bungkus dengan handuknya ya supaya tidak menimbulkan luka bakar. Lalu kita kompreskan. Ini juga bisa untuk memerah ASI ya. Jadi kita letakkan membungkus corongnya. Jadi corongnya akan cenderung lebih hangat, dan itu akan membantu untuk mengosongkan saluran ASI, karena dengan dihangatkan saluran ASI itu menjadi lebih melebar sehingga ASI dapat lebih keluar. Syaraf-syarafnya pun menjadi lebih rileks ya kondisi payudaranya, jadi ASI bisa mengalir dengan lebih lancar. Selain dengan mengompres hangat sebelum menyusui atau memerah ASI, ibu juga disarankan untuk melakukan pijatan lembut di daerah payudara. Misalnya ini ya payudara. Kita lakukan pijatan lembut di sekelilingnya, tidak boleh ditekan dan tidak boleh terlalu keras ya. Kita tekanannya harus tetap terasa nyaman, tidak boleh nyeri. Nah, kemudian setelah itu dengan gerakan melingkar bolak-balik searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam, lalu dari arah luar ke arah tengah. Ya, gerakannya tetap sama dengan gerakan spiral seperti ini. Kemudian terakhir kita boleh berikan tekanan lebih ya dengan jari yang lebih banyak. Tekanan ke arah daerah puting. Terakhir, kita bisa lakukan pijatan di daerah areolanya. Nah, pijatan di daerah areola ini akan membantu syaraf-syaraf yang berada di dekat-dekat daerah puting dan areola untuk mengkontraksikan kantong-kantong ASI ya. Jadi aliran ASI akan bisa mengalir dengan lebih lancar. Kemudian selain ini, ibu juga bisa mempraktekkan hypno breastfeeding, yaitu teknik relaksasi untuk supaya ibunya lebih rileks dan supaya aliran ASI-nya lebih lancar. Karena memang intinya untuk kondisi payudara penuh ini, yang penting kita membuat kantong-kantong ASI yang ada di dalam payudara ini berkontraksi. Nah, kantong ASI ini akan berkontraksi dengan lancar jika kadar hormon oksitosinnya naik, dan oksitosin ini adalah hormon yang keluar saat ibu merasa rileks dan nyaman. Jadi apapun yang bisa membantu ibu merasa rileks dan nyaman, silahkan dicoba. Kemudian biasanya jika payudara penuh namun tidak segera dikosongkan, tidak lama kemudian akan mulai masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap payudara bengkak atau engorgement, dan disinilah mulai terasa nyeri yang lebih intens, lebih terasa oleh ibu. Kemudian payudara juga menjadi lebih keras, dan biasanya saat dicoba dipompa atau disusukan, ASI tidak lagi mengalir selancar biasanya. Jadi sudah mulai ada keluhan-keluhan yang menandakan alirannya tersumbat. Ibu juga mulai merasa meriang atau badannya tidak enak biasanya. Pada tahap ini, biasanya kita akan cenderung berusaha untuk memerah ASI supaya keluar. Jadi kita akan
melakukan penekanan sekuat-kuatnya supaya ASI bisa keluar. Nah, ini biasanya sih tidak akan banyak membantu karena pada dasarnya kondisi di dalam payudara sudah sangat penuh. Jadi makin kita tekan justru ASI akan semakin mengumpul di daerah depan. Jadi tidak bisa mengalir ASI-nya. Jadi pada kondisi payudara tersumbat, jenis pijatan yang disarankan adalah yang kita sebut reverse pressure softening. Jadi tekanannya itu dibalik, bukan ke arah puting, bukan ke arah depan, tapi justru ke arah belakang. Ya, kita lakukan dengan memegang kedua sisi areola seperti ini, lalu kita tekan, dan kalau mau diurut, urutnya bukan ke depan ya, tapi ke arah belakang. Jadi justru kita usahakan agar daerah areola depan ini ASI yang menumpuknya itu berkurang, supaya ASI-nya bisa mundur dulu ke belakang. Ya, analoginya sih kurang lebih seperti lalu lintas ya, kalau semua pengen maju bersamaan, nggak bisa tuh, malah ngunci ya, semua pengen maju bareng-bareng di perempatan jalan, nggak bisa, harus ada yang mundur dulu. Nah, ini juga sama, kurang lebih prinsipnya begitu. Kita lakukan pijatan dan penekanan ke arah belakang, ke arah luar, bukan ke arah puting, supaya di daerah tengah ini justru lebih melunak. Nah, kita putar ya, misalnya sekarang seperti ini posisinya. Nanti setelah beberapa lama, yang sini sudah agak lunak, kita ganti tangannya. Ini. Nah, terus sampai daerah areolanya sudah lunak, sampai loncat ini bonekanya. Nah, nanti kalau daerah areola ini sudah terasa lebih lunak, boleh kita coba disusukan kembali ke adik bayi, atau kita perah atau kita pompa. Nah, ini juga sama, boleh dilakukan kompresan dengan kompresan hangat sebelum memerah atau menyusui. Namun biasanya sudah mulai ada rasa nyeri nih di sini. Jadi setelah menyusui atau setelah memompa ASI, kalau payudara masih terasa tidak nyaman, itu disarankan lakukan kompres dingin. Sama, untuk kompres dingin masih juga bisa menggunakan breast relaksan yang tadi dari BKA ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk kompres dingin. Jadi kita rendam kita masukkan, kita simpan di freezer sampai dia terasa dingin, lalu kita pakai. Sama, saat memakainya sebaiknya menggunakan handuk pembungkusnya ya, supaya tidak terlalu dingin, karena kalau terlalu dingin banget itu akan justru memicu rasa nyeri di payudara. Selain langkah-langkah tadi, ada hal yang juga dapat membantu agar ASI bisa mengalir lebih lancar, yaitu dengan melakukan pijatan oksitosin namanya. Pijat oksitosin ini dilakukan di tulang belakang ibu di belakang. Yang melakukan tentu saja harus orang lain ya, bisa anggota keluarga, suami atau orang tua atau yang lain yang tinggal di rumah, kondisi ibunya tanpa pakaian, dan dilakukan pijatan bulat-bulat di kiri kanan tulang belakang ibu. Ya, berapa dalam tekanannya itu tergantung kenyamanan ibu. Dari atas ya, dari bagian bawah, dari persis di bagian bawah leher nih, kita bulat-bulat terus sampai ke punggung bawah. Terus aja sambil dipijat seperti ini, ibu bisa sambil menyusui atau sambil memerah ASI, dan biasanya sih aliran ASI akan lebih lancar sejalan dengan rasa nyaman yang ibu rasakan. Tahapan berikutnya yang merupakan kelanjutan dari kondisi tersumbat yang tidak teratasi, itu kita sebut mastitis. Pada mastitis atau radang payudara ini, ibu sudah mulai merasa demam, kemudian juga muncul keluhan-keluhan lain seperti nyeri kepala, kemudian badan terasa lesu atau lemes, pegel, ya pokoknya keluhan-keluhan lain yang membuat ibu merasa badannya benar-benar nggak enak. Kadang ada rasa mual juga, nggak selera makan gitu ya, layaknya orang yang terkena infeksi. Nah, biasanya di sini payudara pun sudah mulai terlihat berwarna kemerahan dan terasa sangat nyeri ya. Pakai baju, tersentuh baju pun biasanya sudah nyeri sekali. Kemudian walaupun ASI dicoba dikeluarkan, biasanya keluhan nyeri dan meriangnya tetap tidak berkurang. Pada kondisi ini, ibu dapat menggunakan beberapa jenis obat yang aman untuk ibu menyusui untuk meredakan demam atau nyeri. Contohnya paracetamol atau ibuprofen. Dapat digunakan sesuai dosis dan pastikan ibu tidak alergi ya terhadap obat ini. Kemudian ASI tetap coba dikeluarkan sesering mungkin ya, walaupun memang mungkin tidak lancar, tetap diusahakan dikeluarkan. Kalau masih sanggup menyusui langsung, boleh menyusui langsung akan lebih baik, atau kalau memang nyeri sekali bisa diusahakan dengan dipompa ya. Jadi agar lebih lancar, payudara yang sebelahnya yang sehat, yang tidak terkena mastitis,
kita susukan kepada bayi, dan di saat yang bersamaan kita pasang juga pompa ASI di payudara yang terkena mastitis. Jadi agar alirannya bisa keluar dengan lebih lancar. Kemudian jika sudah muncul kemerahan di kulit payudara ini, ibu tidak boleh lagi melakukan pijatan atau breast care ya. Jadi karena sudah ada infeksi di dalamnya, jaringan lunak di bawah payudara juga sudah dalam kondisi radang. Nah, itu tidak boleh lagi dipijat. Yang boleh dilakukan ibu adalah mengompres dengan kompres dingin ya. Jadi untuk meredakan nyeri, meredakan bengkak, itu kita lakukan pengompresan dengan kompres dingin. Kemudian kalau ada gejala yang terasa memberat, jadi hari ini nih, besoknya ternyata tidak membaik atau malah makin tidak enak badannya, atau mastitis ini disertai dengan adanya puting lecet, nah itu harus segera berkonsultasi ke klinik laktasi terdekat. Karena apa? Dengan adanya puting lecet ini menjadi pintu masuk untuk kuman masuk ke dalam payudara. Jadi risiko untuk menjadi infeksinya lebih tinggi ya. Karena itu harus segera berobat, harus segera dicarikan solusinya. Tahap berikutnya pada mastitis yang tidak teratasi itu adalah abses payudara. Pada abses payudara ini terbentuk kantong yang berisi nanah di dalam payudara. Ya, jadi biasanya justru secara umum ibu merasa keluhannya membaik, demamnya menghilang, rasa-rasa tidak enak di badan menghilang, tapi muncul daerah yang mengeras di dalam payudaranya. Ya, ada satu segmen yang keras kalau dipegang seperti ada kantong gitu ya, ada bolanya di dalamnya, di dalam payudaranya. Nah, itulah yang kita sebut abses. Nah, untuk abses ini kita memastikannya bagaimana itu melalui pemeriksaan USG ya, USG payudara. Kita lakukan USG, kita cek apakah di dalamnya betul ada kantong yang berisi nanah. Jika memang dari pemeriksaan USG terindikasi ada abses payudara, ini umumnya memerlukan rujukan ke dokter spesialis bedah ya, tidak bisa lagi dengan sekedar minum obat atau minum antibiotik. Jadi memang harus ke rumah sakit untuk rujukan ke dokter spesialis bedah karena nanahnya perlu dibersihkan ya. Nanah itu karena berada di dalam kantong nanah atau abses tidak bisa sembuh atau menghilang sendiri, dia harus dikeluarkan, harus dibersihkan. Dan semakin cepat dibersihkan, semakin cepat dikeluarkan, semakin cepat lancar lagi juga kerja dari kelenjar-kelenjar di sekitarnya. Jadi yang terpenting sih jangan dibiarkan terlalu lama sampai akibatnya sudah terlanjur mengganggu ke produksi ASI. Nah, walaupun demikian, kalaupun memerlukan tindakan bedah, jangan khawatir, tetap bisa melanjutkan menyusui. Pada payudara yang sehat, tetap bisa disusui. Pada payudara yang dioperasi, jika nanahnya sudah bersih, juga bisa kembali memerah ASI dan menyusui. Kemudian yang terpenting adalah perawatan lukanya ya, karena ini memang namanya nanah itu berarti banyak bakteri kan. Karena itu di rumah setelah selesai operasi, ibu harus lakukan perawatan luka dengan baik, jangan dibiarkan kapasnya atau kasanya itu penuh dengan nanah dan darah, harus sering dibersihkan ya. Mengenai problema pada payudara ibu, kata kuncinya sebenarnya yang terpenting adalah sering-sering memeriksa kondisi payudara sendiri. Banyak saya temukan kasus pasien saat datang sudah dengan kondisi nanah ya, atau ada kantong nanahnya, dan saat ditanya kapan ini awalnya mulai tersumbat, kadang-kadang ibu tersebut tidak tahu gitu ya. Saya nggak tahu dok, saya jarang periksa-periksa, saya nggak pernah periksa payudara saya sendiri. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi dalam kondisi kita sebagai ibu menyusui, itu sambil kita mandi aja sekilas, kita harus periksa ada nggak daerah yang tersumbat, yang kira-kira nyeri atau yang bermasalah, ada puting lecet atau enggak, ada sumbatan di puting atau enggak. Karena kalaupun ada kendala yang bisa mengganggu, semakin cepat diatasi, semakin cepat juga lancar kembali, dan proses menyusunya pun bisa berlanjut. Baik, sekian video kali ini. Semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat dan semangat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Sehat selalu!